tidak ada yang lebih aman. Perasaan aman itu didapat dari seorang kepala keluarga yang membangun kerohanian. Percaya enggak? Rasa aman yang berjangka panjang itu keluar dari seorang ayah atau seorang suami yang rohani. Bukan yang sok rohani loh ya, tapi yang rohani beneran. Enggak perlu sempurna, enggak perlu publik figur, tapi seorang suami yang mengerjakan kerohaniannya, seorang ayah yang mengerjakan kerohaniannya. Apapun yang terjadi, ada satu pria di sorga. Yesus namanya yang setia. Segala musim kehidupan kami, dia tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik, Juru Selamat kami, Tuhan dan sahabat kami, Guru Maha Guru, kekasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu mulia. Sekarang Tuhan berbicaralah kepada jemaat-Mu, persiapkan kami ya Tuhan, untuk memimpin dalam hidup ini, untuk menjadi pengaruh. Setiap kami jemaat-Mu Tuhan, kuletakkan di bawah kaki-Mu di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan bersabda dan sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Demi nama Yesus, yang percaya katakan, amin. Glory to God. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom semua. Supaya kita tahu peran kita itu sangat-sangat penting. Setiap kita itu Tuhan persiapkan jadi pemimpin, laki-laki dan perempuan. Nah, saya mau bicara tentang pria. Tapi yang kena adalah seluruh keluarganya. Rut pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai 18 saya bacakan dulu. Oleh sebab itu, anakku janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik. Biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal sebab kata Boas. Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimanakah anakku? Lalu diberitakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Ini cerita tentang Rut dan Boas. Rut itu seorang janda muda. Dia pulang ke Bethlehem dengan mertuanya seorang janda tua. 10 tahun lalu keluarga ini pergi berempat. Yaitu Mahlon Kilion, anak-anak mudanya, lalu papa mama namanya Elimelek dan Naomi. Saya yakin Kilion dan Mahlon tidak lahir di tanah Moab. Karena waktu mereka di situ 10 tahun sebelumnya, mereka sudah menikah. Jadi mereka itu imigrasi ke luar negeri. Jadi mereka, anak-anak ini semuanya sudah biasa dengan kehidupan seorang Yahudi. Tapi selama di sana mereka meninggalkan rencana Allah. Kelaparan kok malah lari. Makanya kebaktian 1 tadi judulnya jangan lari dari masalah. Ketika mereka pergi gak ada bagusnya. Orang itu kalau lari dari hadirat Allah itu hanya kena apesnya. Meskipun anak Tuhan yang taat juga mengalami tantangan pikul salib bahkan. Tetapi beda dengan masalah karena salah sendiri. Singkat cerita, Elimelek mati. Di perantauan, Naomi ini sangat-sangat pedih sekali hidupnya. Karena 2 putranya pun meninggal dunia. Lalu gak berhenti di situ. Orpa, menantu pertama, pergi meninggalkan dia. Tinggal si Rut yang muda. Jadi janda tua, janda muda pulang kampung nih. Rut bukan pulang kampung, dia malah ke luar negeri. Dia orang Moab sih. Saya ajarkan sepanjang hari ini, Tuhan bisa memutarbalikkan kesalahan menjadi kasih karunia. Rut itu sebuah kesalahan loh. Tapi dia menjadi seorang sahabat yang indah. Arti kata Rut itu bagus, a beautiful friend of God. Kalau Anda dan saya bertobat dari apapun hari ini, gak ada kata terlambat. Tuhan bisa mengubah kekilafan kita
Bahkan pemberontakan kita di masa lalu menjadi kesempatan baru. Allah kita itu pecunan. Dan waktu mereka pulang ke rumah, tidak ada laki-laki. Tidak ada laki-laki. Mereka pulang itu janda. Janda tua, janda muda. Dan itu susah, di zaman itu belum ada welfare. Jadi orang yang jadi janda sudah pasti jadi pengemis, sudah 100% pasti. Karena itu kasihan sekali. Nah, ketemulah Ruth dengan Boas. Ruth ketemu tidak sengaja di sebuah sawah karena Ruth menolak untuk pengangguran. Ruth mau bekerja. Entah apa, pokoknya gua kerja dulu. Urusan nanti ada lowongan, enggak, pokoknya dia keluar rumah. Enggak seperti hari ini orang-orang suka lari dari masalah. Tidak sedikit orang Kristen yang malah setelah lewat pandemi berani ke luar negeri, berani ke restoran tapi enggak berani ke gereja. Kalau kita itu mau diberkati Tuhan, harus keluar. Mesti keluar. Ruth pokoknya enggak peduli. Mungkin dia enggak punya kesempatan gimana sebagai janda, tapi pokoknya dia keluar dan percaya bahwa Tuhan akan hidupi. Sungguhan kan, banyak kebetulan ditemukan di ladang Boas, kebetulan. Nah saya langsung aja sekarang ke topiknya tentang laki-laki. Ketemulah dia dengan Boas. Boas ini seorang juragan tanah. Juragan tanah, dia itu punya sawah, punya ladang dan banyak pegawainya. Dia bahkan punya mandor, berarti kan dia punya pegawainya enggak 1, 2 atau belasan. Bisa-bisa pegawainya ratusan. Dan Boas ini dikenal bukan karena kaya raya. Boas ini dikenal karena sifat gentleman-nya. Boas ini bisa melambangkan Tuhan Yesus hari ini bagi gereja. Tapi Boas juga bicara kepada kita semua agar punya DNA laki-laki. Bukan DNA Adam tapi DNA Kristus. Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga. Pria adalah pemimpin dalam hubungan. Ini penting firman yang saya sampaikan bukan hanya bagi mereka yang sudah menikah. Termasuk mereka yang bujangan. Termasuk di sini ada anak-anak muda yang masih umur berapa. Yang perempuan juga. Kamu suatu hari jangan cari pacar sembarangan ya. Kamu sudah punya pacar belum? Semoga belum ya, masih usia segini masa sudah punya pacar. Kalau sudah punya pacar saya tengking nanti di sini. Firman ini penting loh. We must know why God created man. Kenapa Tuhan menciptakan laki-laki. Ini pesan buat perempuan juga. Buat kita yang menikah maupun bujangan. Kita belajar dari Boas ya di kebaktian ini. Lihat Boas waktu ketemu sama Ruth. Dia memberi rasa aman. Laki-laki itu harus bisa kasih rasa aman. Saya mendorong dan memanggil semua pria di gereja untuk bangkit memimpin. Jadi CGL. Jangan serahkan itu ke tangan ibu-ibu. Sorry ya yang wanita bukan menomorduakan. Bukanlah. Yang namanya kepemimpinan itu mau tidak mau jatuh ke pria dulu. Laki-laki harus berfungsi. Harus. Perempuan punya peran yang berbeda, sama pentingnya. Perempuan itu tidak kalah Hawa, malah namanya Hawa. Perempuan itu memang pembawa Hawa. Tapi laki-laki harus take charge. Apalagi soal kerohanian, harus semakin langka atau jarang pria yang harus diingatkan wanitanya, ayo pak berdoa. Harusnya kebalik, laki-laki yang berkata, ayo kita semua berdoa, papa pimpin. Gak harus pasti lidah, doa laki-laki mungkin gak banyak peluru kata-kata. Tapi laki-laki harus mengambil inisiatifnya. Coba lihat sekarang, Boas itu seperti apa kelakuannya. Waktu dia ketemu sama Ruth, ini bukan pria idaman, ini bukan pria Amsal 31 itu untuk wanita. Tapi pria itu dari Kejadian sampai Wahyu. Kita harus tahu. Dan saya khotbah dulu kepada yang laki-laki, ini khotbah juga untuk saya. Supaya kalau gerbongnya jalan, sepurnya semua mengikuti. Oleh sebab itu anakku, ini kata-kata Boas waktu ketemu sama Ruth di ladangnya. Oleh sebab itu anakku janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Cara Ruth dipanggil sama Boas sangat unik sekali. Zaman sekarang belum ada yang begini. Dia memanggil wanita, cewek itu yang nanti jadi istrinya. Pacaran pun belum ini ya, tapi ini sudah mulai pendekatan. Karena sudah bicara tentang siapa yang akan menebus janda muda itu. Ada peraturan di Israel, kalau seorang janda ditinggal mati oleh suami, janda itu harus cari penebus dari keluarga suami. Dari keluarga suami. Yang belum menikah tentunya, otomatis jatuh ke siapa nanti yang harus menikahi dia. Memang aneh sih, zaman ini kan beda ya. Zaman kebebasan. Kita pilih sembarang, tapi zaman dulu itu
tidak seperti hari ini individualistis. Dulu itu komunalnya kerasa sekali komunitas. Bahwa kita ini saling bertanggung jawab. Sebagai bangsa pilihan ada peraturan. Jadi misalnya kalau wanita itu ditinggal sama suaminya. Keluarga suami itu yang masih single, yang di usia menikah harus menikahi dia. Ya, harus menikahi dia. Jatuhlah pada Boas. Tapi sebelum Boas ada penebus yang lainnya. Boas itu kalau bicara tentang antri, dia itu antrian kedua. Antrian pertama masih ada satu laki-laki lain yang nantinya tidak mau menebus Rut. Tapi coba lihat bagaimana Boas akhirnya menikah dengan nenek moyangnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oleh sebab itu anakku janganlah takut. Boas menyebut wanita ini anaknya. Sebuah pesan ilahi bagi kita bahwa setiap laki-laki diciptakan untuk jadi bapak rohani. Semua kita. Gak ada seorang pria masuk gereja jadi jemaat biasa. Itu kemurtatan dari standar Allah. Every man into church harus mengalami namanya spiritual formation. Atau mengalami pembentukan rohani untuk menjadi bapak rohani. And every married man, setiap pria yang menikah, ya bahasa Ibraninya ostosmastis, nggak cuma otomatis supaya lebih pasti gitu ya. Automatically menjadi bapak rohani bagi keluarganya. Mungkin dia bukan pendeta. Bahkan banyak pendeta gagal di area ini. Banyak pendeta bisa berkhotbah, tapi keluarganya berantakan. Makanya Paulus tekankan di Hinggapi Roh Kudus menuliskan, seorang hamba Tuhan kalau tidak bisa atur keluarganya sendiri, jangan pimpin jemaat. Anak-anak hamba Tuhan, keluarganya, pernikahannya. Kalau dia nggak bisa urusi rumah tangganya, gimana mengurusi gereja? Makanya pesan tentang keluarga itu sentral di hati saya. Karena saya tidak mau jadi jago kandang, jago gereja. Saya harus jago di rumah. Sebenarnya apa yang saya lakukan di gereja itu, semua saya lakukan di rumah dulu. Pendeta banyak bolos soal ini. Terus terang, makanya ada banyak anak pendeta yang gak keruan. Saya tidak menilai siapa-siapa, kita harus menilai diri sendiri aja. Kita masing-masing introspeksi. Bayangin, laki-laki peduli amat profesinya harus menjadi imam bagi keluarganya. Itulah sebabnya seorang pria jangan cepat-cepat pacaran. Sebelum pacaran pelayanan dulu. Supaya nanti pacarannya punya tujuan. Pria jangan langsung asal serta-merta mentah-mentah langsung kejar perempuan. Perempuan juga harus pinter-pinter. Kamu kejar aku jual tampang? Enggak. Bahkan harta bukan segalanya. Kalau yang dia tawarkan keuangan, jangan mau dibeli, dear saudari. Karena uang yang sama bisa beli wanita lain nanti setelah Anda mengandung anaknya. Perempuan harus pintar, harus mengerti. Kenapa Tuhan ciptakan laki-laki. Bukan berarti standarnya super tinggi, enggak. Tapi seorang pria harus menunjukkan tanggung jawabnya. Dan ketampanan seorang laki-laki bukan hanya terletak pada tampangnya. Tampang sih relatif. Coba lihat ya, suami orang kalau mereka pernikahan bahagia, mau tampangnya pas-pasan selalu menurut istrinya, suaminya paling ganteng seluruh dunia sih. Ya enggak? Coba tanya sama istri Anda yang sudah menikah, aku paling ganteng enggak? Kalau dia jawab tidak, majulah ke depan altar call saya doakan pemulihan. Paling ganteng enggak? Namanya, iya kan? Rambut kalah, tapi ganteng tetap menang dia. Tapi enggak loh, istri saya enggak setuju loh. Istri saya merasa saya paling ganteng. Ya itulah. Ternyata ketampanan pria adalah terletak pada responsibility-nya. Percayalah saya, Anda dapat yang kayak drama Korea. 2 tahun muak Anda. Kalau dia tidak hidupi Anda, dia enggak setia, dia ada wanita lain. Enggak peduli Anda bisa jadi fans dan penggemar beratnya. Anda akan kanker gara-gara dia. Mau yang kaya, Anda akan sengsara. Masa bahagia sih? Pada saat seorang istri dikhianati, masa semua berlian itu bisa menutup kepedihan? Paling anestesi, obat bius aja yang terus menerus seperti narkoba, kecanduan. Itu hanya membuat dia bisa merasakan bisa tahan sebentar saja. Tapi perempuan itu tidak akan pernah happy seumur hidupnya.
Dari sini kita tahu bahwa setiap laki-laki, ini firman Allah, diciptakan untuk bisa keluar kalimat ini dari mulutnya suatu hari pada keluarganya. Dan keluarga yang saya maksudkan ini kalau sama anak ya tentu anak dipanggil anak. Tapi kalau sama istri bisa ngomong begitu itu berarti berfungsi. Oleh sebab itu anakku janganlah takut. Makanya itu laki-laki kalau lagi berantem sama istrinya. Pas lagi gak tahan misalnya, kok begini. Mungkin pria gak ngerti lagi, istri lagi PMS. Mungkin gak paham kalau ada masa-masa sensitif atau peka. Tapi kita selalu boleh berangan-angan begini. Ingatkan dirimu sendiri. Kasih menutupi segala sesuatu. Perempuan mungkin bisa detil-detilnya menjengkelkan. Tapi laki-laki kalau menjengkelkan itu yang besar-besar. Karena itu kalau dia sudah mengalah yang besar sama kita, apa susahnya kita ngalah yang kecil sama istri? Jadi kalau sampai istri kita, kalau sampai di sini ada suami yang merasa, istrinya, aduh nggak tahan gitu, ingatkan. Anda tidak di level yang sama di mata Tuhan. Anda di level yang sama di masyarakat, laki dan perempuan setara. Tidak inferior, tidak superior, tapi di mata Allah menurut firman, Anda bapak rohaninya loh. Mana ada bapak rohani yang tukaran sama anak rohaninya? Seorang suami tidak boleh berantem terlalu seru sama istrinya. Karena you adalah bapak rohaninya. Ini akan membuat perasaan hati laki-laki yang gak tahan sama istrinya. Padahal perkaranya gitu-gitulah. Penyesuaian adaptasi akan lebih berbesar hati. Kalau Anda menyadari dan berkaca dan tahu. Di mata Allah, aku itu bapak rohaninya keluargaku. Dan Anda tidak akan, ya sudahlah. Laki-laki lebih mudah ngalah kalau punya pikiran demikian. Ya, aku ini bapak rohani. Masa mungkin sih akan berantem? Ayo kenapa? Kakak adik lebih gampang berantem karena mereka merasa setara. Kita bisa gak berantem sama anak kita? Bisa, tapi jarang kan? Pernah gak lihat seorang papa rebutan mainan sama anaknya? Nyaku. Kemungkinan gak? Karena papanya itu tahu diri bahwa dia adalah ayah. Gak ngambil mainan anak kecil. Sekalipun sang papa makanannya enak dimakan sama anak, masa sih akan jambak-jambakan? Masa sih akan pukul-pukulan sama anaknya? Kenapa? Papa kamu makan. Kemungkinan besar enggak. Kalau ada yang kayak papa kayak gitu, perlu masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena kita mikir, kenapa ya? Kenapa anak kita kalau berantem sama saudaranya? Kok begitu ya? Tapi nanti suatu hari mereka punya anak, mereka bisa ngalah. Kok bisa ya? Pernah mikir enggak? Kok sama adiknya gak bisa ngalah? Nanti suatu hari punya anak bisa ngalah. Pernah kepikiran gak? Ya karena dia tahu itu adiknya. Itu setara. Dan dia tahu ini anaknya. Kalau seorang suami bisa menyadari bahwa aku ini bapak rohani istriku. Jangan ngaku-ngaku gitu ya. Aku bapak rohanimu. Dipakai untuk ancaman. Nah itu salah. Itu salah peruntukan. Ini hanya untuk kau simpan, hai pria. Kau simpan di dada, di dalam hatimu. Bukan untuk ditujukan ke istrimu. Ditujukan pada dirimu sendiri ketika bercermin. Aku nih bapak rohani, sepatutnya aku ngalah sama anakku. Abraham manggil Sarah juga sama, anakku. Jangan aneh ya nanti di luar sana manggil anakku. Kaget orang-orang, ini anaknya? Bukan, anakku. Jangan dijadiin aneh. Ini pewahyuan. Bukan dipakai untuk, bukan pemakaian kata. Tapi ini pewahyuan firman di dalam jiwa kita. Semoga hal ini bisa saya suntikkan dalam sistem kerohanian Anda dalam rumah tangga. Ini membuat kita laki-laki lebih tabah. Lebih sabar sama pasangannya. Iya, gak apa-apa. Aku itu, dia tuh sudah ngalah yang gede sama aku. Aku apa susahnya sih ngalah yang kecil sama dia. Udahlah, meskipun teman-teman Anda berkata takut istri ya. Biarin, mereka bisa mengejek Anda, mencemoohkan. Tapi lihat, pernikahan siapa yang bahagia? Pernikahan mereka gak bahagia. Anda yang dicemoohkan, pernikahanmu bahagia. Happy wife, happy life katanya. Semoga kita mengerti, laki-laki dalam pernikahan itu penempatannya adalah sebagai bapak rohani oleh di mata Tuhan. Cuman memang banyak orang masih perlu menyusul kerohaniannya. Status sudah ada nih. Tapi kerohaniannya belum ke sana. Ya cepat kalau gitu yang laki-laki. Cepat menjawab, ya kalau Tuhan memanggil namamu, disuruh pelayanan ya sungguhan. Mau disuruh ikut MSJ 1, dasar-dasar kekristenan lagi, jangan bergengsi. Oh aku dulu di gereja, dulu aku sudah pelayanan ini itu. Kalau masuk ke gereja sini ya gereja sini punya peraturan.
Belajar lagi, my spiritual journey, 1, 2, 3. Apa susahnya sih beli tiket gitu supaya kita bisa melayani? After all itu bukan beli tiket loh, belajar itu baik bagimu untuk diperlengkapi ya kan. Ayo, kejar kerohanian Anda. Anak Anda bisa jadi putra mahkota, tapi kalau mereka anaknya masih umur 9, mana bisa diserahi atau dipasrahi perusahaan. Anak itu kan harus sekolah, kuliah, harus berkembang kapasitasnya, dan harus mantap karakternya, cepat nyusul supaya jadi putra mahkota beneran. Bapak rohani cepat nyusul kerohaniannya. Yang jarang doa, mulai doa. Sebelum buka office, di rumah, saat teduh dulu sendiri. Yang gak pernah baca Alkitab, yang laki-laki mulai baca. Kejadian sampai Wahyu dicicil pelan-pelan, mau mobil aja bisa cicilan. Alkitab gak pernah memiliki, coba bayangin, gak pernah satu round loh, satu ronde. Motor jadi milik sendiri, rumah sekarang sudah ada sertifikatnya. Alkitab tidak pernah memilikinya, tidak pernah dibaca selesai satu ronde bahkan. Ayo cepat susul kerohanian. Oleh sebab itu anakku janganlah takut. Karena kalau kerohanian kita menyala, kita bisa rasa aman pada keluarga. Tidak ada yang lebih aman. Perasaan aman itu didapat dari seorang kepala keluarga yang membangun kerohanian. Percaya enggak? Rasa aman yang berjangka panjang itu keluar dari seorang ayah atau seorang suami yang rohani. Bukan yang sok rohani loh ya, tapi yang rohani beneran. Enggak perlu sempurna, enggak perlu publik figur, tapi seorang suami yang mengerjakan kerohaniannya, seorang ayah yang mengerjakan kerohaniannya, itu memberi rasa aman pada keluarganya. Istri-istri berbahagialah Anda kalau suami Anda cinta Tuhan. Berarti Anda sudah 3/4 aman. Karena dia sudah punya perjanjian dengan Allahnya. Anda gak perlu selalu keker dia, gak perlu selalu mikroskopi dia. Dia sudah punya kesadaran di hatinya. Makanya dorong suami-suaminya untuk mencari Tuhan. Amin. Kalau papa lagi berdoa, biarkan. Sekalipun belum sukses bisnisnya, jangan dikecam. Doa, kapan kaya? Jangan gitu. Jangan begitu. Dorong dia, mulai dengan doa apa? Aku dukung. Bahkan kalau perlu gandeng tangannya, ayo sama-sama aku dukung, kita berdoa bersamaan. Karena seorang laki-laki jangan dipermalukan di depan teman-temannya. Ini, wah gak tahu Alkitab ini. Waduh tambah alergi. Jangan lakukan itu. Anda harus tahu, Bapak rohani tidak untuk dihina. Mungkin dia belum step up. Dia belum sampai ke sana. Bukan berarti dia tidak akan ke situ. Anda harus menjadi bagian dari pendorongnya, penolong yang sepadan. Tolong dia ke sana. Nolong itu gak usah pamrih, gak usah cari nama. Ya kalau bukan karena aku, doa keluarga ini gimana? Jangan dimentahkan dia. Diam-diam aja dorong dia. Nanti kalau dia jadi, Anda hanya berperan. Penolong yang sepadan. Gak usah cari muka, gak usah cari nama. Wanita itu kemuliaannya adalah suaminya. Suami itu kemuliaannya adalah Kristus. Kristus adalah kepala suami, laki-laki kepala istri. Amin. Bagi yang masih muda, belum telat. Cari laki-laki jangan di tempat dugem suatu hari ya. Carinya di gereja ya. Kamu masih jauh ya. Jangan sekarang, nanti saya tengking. Ya, oleh sebab itu anakku janganlah takut. Segala yang kukatakan itu kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Ruth itu pergi ke tempat pengirikan, ada sebuah kebiasaan yang cukup aneh di Timur Tengah. Yang hari ini kita gak bisa ngerti, gak masuk akal. Yaitu mereka kalau panen itu mereka semalam-malaman itu gak pulang. Lalu semuanya kelelahan, bukan mabuk-mabukan. Mereka berdoa bersyukur lah ya. Orang desa syukuran gitu misalkan. Setelah itu mereka semua tidurnya di tempat pengirikan. Nah waktu tidur di tempat pengirikan itu Ruth di sana karena diberitahu Naomi, kamu di situ aja tunggu dia, kamu ngobrol sama dia. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Waktu dia bangun, Boas lihat, kok ada perempuan di bawah kakinya. Bukan di sebelahnya ya, mereka tidak tidur seranjang. Tapi ada di bawah kakinya, maksudnya kok ada perempuan di pengirikan itu, ini perempuan baik-baik ya. Tapi Boas jadi ketar-ketir dan khawatir. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Boas ini gentleman benar. Padahal waktu itu belum pacaran sama Ruth. Waktu itu juluk juga belum jadi. Ya, bahkan mungkin belum senang. Tapi Boas sudah bisa memperhatikan apa yang baik buat wanita. Ini yang saya sebut husband material. Mau tahu husband material, tapi kalau setelah saya ngomong gini nanti akan jadi strategi bahayanya. Tapi gak apa-apa lah ya. Saya anggap Jemaat Mawar Sharon tulus-tulus seperti merpati. Misalkan segerombolan wanita pergi. Ini teman-teman semuanya.
Ya, teman-teman semuanya. Tapi kalau mereka pergi, misalnya ke satu tempat gitu, mereka sendiri. Mungkin ini teman mereka ada 5 roti 2 ikan. Ada 5 perempuan, 2 laki-laki. Kadang-kadang kan pertemanan itu kan gak tentu. Tapi mereka gak ada apa-apa nih. Gak ada apa-apa nih. Lalu mereka mau pergi ke satu tempat. Kasihan kalau sampai nanti ada acara, mana pestanya siapa gitu. Terus nanti siapa yang nyetirin, ya sudahlah. Kadang-kadang laki-laki jadiin supir-supiran ya kan. 2 itu gak jadi satu, yang satunya sakit. Yang satunya terbeban. Ya sudahlah, aku antar aja gak apa-apa. Nanti lihat ya, yang satu itu ya. Nanti selama pergi bersama, gak tahu mobil apa yang bisa 6-7 orang itu mobil besar, pergi gitu ya. Coba lihat ya, kalau yang cowok itu memberikan perhatian khusus hanya kepada yang tercantik dari antara 5, dia bukan husband material. Dia bukan husband material. Ada maunya. Kalau dia perhatikan, maaf ya gak ada orang jelek, tapi izinkan saya ngomong begini supaya gampang ilustrasinya. Kalau dari 5 itu, yang terjelek pun diperhatikan dengan sangat baik. Anda yang mau cari jodoh, pertimbangkan laki-laki itu. Berarti dia tidak lihat tampang, dia gentleman, dia memperhatikan orang, dia memperhatikan perempuan, menghormati mereka, bukan karena tampangnya. Dengar baik-baik, seorang laki-laki yang selalu ambilkan minum makanan hanya kepada yang tercantik. Biasalah semua pria begitu. Tapi kalau yang terjelek pun itu dikasih, dilayani dengan baik. Anda pikir, wow, dia sama orang gak seneng aja memperhatikan kebaikan. Apalagi sama orang yang seneng. Nah yang begini nanti yang laki-laki langsung nyatet. Mulai hari ini kalau aku mau cari jodoh, tak cari yang paling jelek. Kok ambilkan minum dulu. Nah ini sudah menjadi manipulasi. Tapi saya percayalah, jemaat kita itu tulus-tulus gak akan memakai khotbah pendetanya, gembalanya untuk kepentingan pribadi ya. Tapi begitu, Boas ini belum senang sama Ruth. Boleh dikatakan mungkin belum senang di mana. Dan Ruth itu gak cantik. Itu gak cantik. Boas juga gak tampan. Boas itu malah tua lagi. Makanya dia tadi berkata, aku memujimu. Dia ngomong gini sama Ruth, kamu tidak cari yang kaya, baik yang lebih muda, baik yang kaya ataupun miskin. Kamu tidak cari yang paling tampan, yang paling gimana. Kamu memperhatikan mertuamu. Dia lakukan itu dipengirikan karena Naomi yang suruh. Dia mikirkan mama mertuanya yang sudah janda di rumah. Dia bangun karirnya di kantor itu, di kantornya Boas. Ada lowongan kemurahan dengan tujuan supaya pulang bawa rantangan, bawa takaran jelai ke maminya. Boas tuh lihat ini wanita beda. Tapi Ruth juga bisa melihat. Hari itu Ruth bukan lagi karena Naomi yang suruh. Saya percaya di ayat ini giliran Ruth yang jatuh hati. Oh wow, ini husband material. Ini materi suami. Aku gak cari boyfriend. Ini janda. Aku cari suami. Jangan tunggu janda baru cari suami. Setiap perempuan di sini kalau Anda mau pacaran, yang belum punya jodoh nih, anak muda, ajarkan juga kepada muda-mudi di rumah Anda Bapak Ibu. Jangan cari boyfriend, banyak sekali di luar sana boyfriend itu. Cari materi suami, husband material. Doakan Mawar Sharon misinya jalan, dengan begitu kesempatanmu lebih besar. AOG Conference sebentar lagi itu supaya semua jadi husband material. Supaya semua jadi wife material. Kalau cari boyfriend, girlfriend, pacar itu banyak sekali. Tapi waktu dia lihat, aku gak cantik kata Ruth. Tapi dia memperhatikan aku. Dia berkata, oleh sebab itu anakku jangan takut. Dia memperhatikan dia sebagai wanita. Dia bisa gentle sama dia seperti seorang yang lebih lemah. Sebab setiap orang di kota ini tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Aku gak mau kamu tercemar, orang salah paham. Kamu malam-malam kok ada di sini. Maka sekarang memang aku orang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. Kamu tunggu ya Ruth. Dia bilang, aku tahu bahwa secara hukum Taurat, aku harus menebusmu. Lalu dia ngomong sama Ruth, tapi tunggu ya nak. Ruth pasti rasa broken heart dipanggil nak. Dulu waktu saya kejar istri saya, kami usia terpaut jauh. Saya kira dia senang sama saya sampai dia panggil. Karena saya gak ngerti, saya tuh dulu belajar sekolahnya itu di Kanada atau di luar negeri. Jadi saya nggak biasa. Ternyata di Indonesia itu, orang itu, ada juga suami istri yang manggil suaminya itu ko. Kalau dulu waktu saya di Kanada, kalau sampai orang itu menolak cinta, gampang caranya jangan bilang no, panggil aja ko. Berarti kamu nggak punya kesempatan sama aku.
Kamu terlalu tua lah, kamu bukan tipeku, atau aku terlalu kecil bagi kamu, kamu bukan ligaku, aku bukan ligamu, atau apa nggak tahu lah. Waktu saya kejar istri saya, lalu suatu hari waktu dalam telepon dia panggil, terima kasih ko. Apa kata mati aku? Tolak sudah, tolak mentah ini. Ternyata saya baru ngerti. Di sini pun beberapa gembala-gembala kita, karena kebiasaan dari zaman pelayanan dulu di pemuda, mereka kan banyak jadian di ladang misi. Manggilnya tuh ko. Eko, ya kan ko. Jadi nggak apa-apa. Tapi saya nggak tahu Ruth rasa gimana ya waktu bos panggil, hai anakku. Ruth mungkin berkata, loh aku dibilang anak. Pasti nggak punya kesempatan jadi istri. Ruth pasti jatuh hati. Lihat gentleman begini. Padahal tampang sih enggak. Ruth juga tidak kejar kekayaannya. Tapi Ruth tertarik dengan sifat seorang Boaz. Dia memperhatikan reputasinya. Aku nggak mau orang salah sangka sama kita. Dan tunggu ya, anakku, ada satu penebus yang berhak. Aku tidak boleh serobot kamu. Aku akan tebus kamu. Tapi aku akan tanya dulu sama dia. Kalau dia tidak mau, aku yang pinang kamu. Ruth langsung lemes. Semua nadinya tiba-tiba dia nggak punya tulang punggung. Bahasa Inggrisnya falling head over heels. Kayak udah lemes dia. Saya yakin Ruth di sini jatuh cinta sama dia. Percayalah. Laki-laki di sini asal Anda bekerja. Kalau Anda kejar seorang wanita, tapi wanita itu cari seorang pria drama Korea. Tampang kita mungkin pas-pasan, uang juga nggak seberapa. Tenanglah, kalau Anda tekun, asal dia tidak terlampau jauh dari ligamu, tidak baik status ekonomi terpaut berlebihan, itu nggak baik nanti. Ya, iman harus sama, status ekonomi pendidikan juga lebih baik. Bayangkan kalau S3 jadian sama SMP, nanti ngomong apa? Ras budaya bukan rasis ya, tapi ada perbedaan kebudayaan meskipun cross cultural lintas budaya itu mungkin, tapi bukan normal terjadi. Tuhan itu memberikan kesamaan supaya terjadi kecocokan. Tapi sekalipun kalau itu sudah meskipun dalam jangkauanmu, tapi ditolak mentah-mentah bagi yang laki-laki, pria yang bujangan di sini jangan kecewa. Perempuan akan hilang tulang punggungnya kalau Anda terus konsisten tunjukkan kebapaan. Konsisten tunjukkan kebapaan. Itu lama-lama ketika dia bosan dikecewakan kiri kanan, dia akan cari yang kebapaan itu dan berkata, maukah engkau menaungi aku? Saya dengar cerita bahkan di kalangan kita orang-orang yang bukan konseling, kalau konseling laki perempuan sendirian itu tidak dianjurkan. Tapi karena dia tekun terus setia sebagai teman, lama-lama lucu. Seorang laki-laki yang terus mengikuti perempuan ini akhirnya jadi istrinya. Mengikuti semua down and up and down, jatuh bangunnya. Dia senang sama orang ini gak jadi dan sebagainya. Ujungnya tiba-tiba sama Tuhan seperti diselenting dan disadarkan. Loh ini dia yang selama ini setia mendoakan saya. Akhirnya jadian. Ada loh yang ceritanya begitu. Semua akan pulang ke sini. Setiap wanita yang sungguh-sungguh cari suami, dia akan cari kebapaan dalam diri seorang laki-laki. Percayalah. Kalau dia hanya cari harta, berarti perempuan itu tidak siap untuk menikah. Atau salah menikah. Jadi yang laki-laki, janganlah kita itu merasa gimana. Kalau Anda kerja dengan sungguh-sungguh, menabung dengan sungguh-sungguh, harimu akan tiba. Perempuan yang Anda idamkan, yang Anda doakan itu, kalau memang itu dalam jangkauan, memang dalam kemiripan, saya percaya nanti dia akan disadarkan oleh Tuhan. Dia pasti akan disadarkan dan akhirnya berkata, iya ya kenapa saya tidak pernah mempertimbangkan dia. Ya, semoga di sini pria-pria yang menunggu gadis idamannya, nanti pasti akan jadi. Di dalam gereja ini banyak kok ya. Nggak usah lari kemana-mana. Pasti ada. Siapa tahu jodohnya ada di sebelah Anda. Saya harap kita mengerti ini. Sebab pada akhirnya seorang wanita, kalau dia mau mencari bahagia, dia akan cari seorang yang punya figur bapak. Karena itu yang laki-laki di sini jangan tinggalkan itu untuk apapun. Kalau Anda ditolak cinta karena Anda kurang kaya, ya sudah. Jangan bilang karena aku tidak layak untuk dia. Anggap aja dia tidak layak untuk saya. Good quality is for good people. Makanya di sini dikatakan, Boaz berkata, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. Aku tanya dia dulu ayat 13. Tinggallah di sini malam ini. Dan besok pagi jika ia mau menebus engkau baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka aku yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Bos berkata, kamu di sini dulu sebelum orang akan salah ngerti. Dia pikirkan reputasi. Seorang pria yang baik memikirkan kehormatan wanitanya.
Makanya seorang pria yang punya hati Bapa dalam keluarganya tidak akan ceritakan kejelekan istrinya, kekurangannya kepada orang lain. Kecuali dalam kasus counseling ya, yang bisa dipertanggungjawabkan dengan tujuan cari solusi agar supaya terjadi pemulihan, itu lain cerita. Tapi kalau diceritakan hanya sekedar untuk mengumbarkan, seorang Boas tidak akan lakukan itu. Apalagi sama teman wanitanya. Atau TTM, teman tapi mesra. Tidak akan lakukan itu. Seorang Boas tidak akan lakukan itu. Dan kita, anak-anak Tuhan Yesus tidak akan lakukan hal tersebut. Jangan. Seorang pria yang baik akan memperhatikan kehormatan dan reputasi istrinya. Apalagi kalau sudah menikah. Demi keluarga dan keturunannya. Boas memikirkan jauh dan berkata, kamu tinggal di sini aja malam ini. Besok pagi kalau ada yang mau menebus kamu itu mau menebus, biar dia menebus. Kalau enggak, ya aku yang menebus. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi di sini. Kamu jangan kemana-mana. Kenapa? Kalau sampai dia pulang malam itu, dia masuk ke kampung. Zaman dulu itu peka sensitif. Misalkan mereka tinggal di sebuah perkampungan dunia kecil. Kalau dia datang masuk, misalnya pulang pukul 12 malam, pukul 2, pukul 3, lalu ada di sana penjaganya, lihat Rut pulang, semua orang pasti salah sangka, kira dia wanita panggilan. Kayak tetangga bilang itu loh, noni rumah sebelah itu loh, pulangnya jam 12, menor-menor make upnya. Pulang itu setiap hari jam 3, jam 4. Boas berkata jangan, dia bisa pikirkan loh, ini gak tentu jadi loh, masih gak tentu jadi istri loh. Terus berkata, kamu jangan pulang jam sekian. Orang gak mau tahu kalau kamu sedang menuai gandum di sini untuk mertuamu. Kamu pulang dikira kamu wanita yang tidak benar. Kamu dikira perempuan nakal. Bisa mikirkan kebaikan. Seorang laki-laki harus gitu sejak bujangan. Mikirkan. Mikirkan kebaikan perempuan. Saya berdoa di Gereja Mawar Sharon ada pria-pria seperti ini. Karena kita semua adalah pria yang ditebus oleh Kristus. Saya berdoa ya. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Ini juga menceritakan pada kita, malam-malam itu jangan keluyuran. Sebuah pesan sederhana bagi orang yang masih suka dugem. Ternyata masih ada loh orang Kristen yang clubbing. Anda akan terkejut. Jauh lebih banyak daripada yang Anda duga. Gini ya, kemarin saya ditanya sama satu anak muda di luar negeri. Teman-temanku clubbing, ngajak aku boleh enggak? Pertanyaan yang sangat klasik sekali, kelihatannya seperti sesuatu yang jauh bagi papa mama, apaan tuh? Tapi anak muda itu punya logika yang berbeda. Kita harus siap jawab begini, saya sharekan dengan pada Anda supaya dapat hikmat gimana caranya menjawab anak-anak muda. Dan juga jikalau ini relevan buat Anda, ya ini jawaban buat Anda sekarang. Boleh enggak? Temanku ajak, minum-minum sih enggak sampai mabuk. Boleh enggak? Temanku itu ngajak, cuman misalkan di bar gitu, enggak ngapa-ngapain sih. Kita enggak berdosa, cuman kumpul di sana. Saya jawab gini loh, konteks hidupmu enggak tepat nak. Ini bukan anak saya ya, ini anak orang ya. Saya bilang enggak tepat. Kalau kita misalnya diharuskan profesi tertentu, misalnya kalau orang-orang di profesi, itu minum tuh social drink, tidak dianjurkan. Tapi minum itu cuma kena ke bibir gitu aja, enggak mabuk, lain cerita. Karena kita sudah membuktikan, sudah punya keluarga mapan. Kamu anak muda, begitu, langsung jadi label, sudah dilabel, ini anak dugem. Dia enggak mau tahu, orang tua apalagi, bukan hanya orang tuamu, orang tua lain termasuk nanti besok-besok suatu hari calon mertuamu. Udah jadi reputasi yang kamu lakukan di klub itu, di bar itu, mereka enggak peduli, pokoknya kamu clubbing. Minum enggak minum, lakukan dosa enggak, orang enggak peduli. Karena usiamu, usia sekolah, jauh dari orang tua, misalnya di luar kota, di luar negeri atau apa. Langsung itu sudah menjadi sebuah image. Sekarang kamu enggak apa-apa. Nanti suatu hari, misalkan itu ada temannya siapa tahu begitu. Nanti suatu hari kamu kejar satu perempuan. Lalu papa mamanya tahu anak ini dulu clubbing. Jangankan dia, saya aja kalau dengar begitu. Langsung tutup pintu enggak jadi calon mantu. Saya bilang langsung saya tutup pintu. Oh enggak baik, apalagi perempuan. No. Langsung aja no. Sorry ya saya bias. Tapi nowadays hari ini tidak bisa terlalu careful kan. Kalau sampai anak saya dengar siapa dulu temannya ini. Wah berita burung itu kan cepat. Ini clubbing dan segalanya dugem. Pasti saya tutup pintu langsung. No. Saya akan ngomong sama anak-anak saya. No Jeremy. No Warren. Nehi. Tidak. Saya aja loh.
Saya aja. Begitu. Coba bayangkan. Saya bilang sama dia, hati-hati. Dan juga sebenarnya ya, orang kayak kelabing-kelabing gitu, dugem ya. Kalau malam-malam itu jangan keluyuran. Ini hikmatnya Boaz itu bagus sekali. Dia bilang sama Ruth, jangan, meskipun dia bukan dugem apa, tapi kamu jangan sampai kesan pun jangan, terkesan pun jangan. Coba bayangkan, mengapa? Karena waktu Anda dan anak-anak muda masih segar nih, umur belasan, bahkan umur 20-an. Wah, dia seneng-seneng gak peduli hari esok. Sementara all these bad boys, kadang-kadang ada cewek yang suka, perempuan yang suka bad boys kan. Suka bad boys kalau jadi boyfriend. Nanti kalau mau jadi suami Anda mikir, mau bad boys nggak? Pasti mikir, percayalah. Waktu nanti di sini ada genongnya, mikirnya 7 kali 70. Kumat enggak ya? Dulu Anda bisa bareng, masa bisa dengan begini di sana, dengan perut segede itu, Anda kan mikir dia sama siapa. Semua orang yang fantasi bad boy, at some point you will want good guys. Satu titik Anda pasti mau orang baik. Pasti kalau sudah anak pertaruhkan, Anda pasti mau pria baik. Sekarang aja belum cinta karena belum punya anak. Tapi percayalah, lihat anjing aja. Anjing itu bisa ganas. Tetangga digigit bolak-balik. Kalau anaknya dia lindungi. Belajar dari ciptaan Allah yang rendah. Kita tahu nanti perempuan harus punya visi. Kandungannya berharga. Kandungan itu upah, Mazmur 127. Suatu hari aku kalau punya anak. Mungkin bisa-bisa kalau nggak diingatkan firman, aku lebih cinta anakku daripada cinta suamiku. Maukah waktu itu ku kadokan pada anakku, papanya yang dugem melulu? Mikir sendiri. Jadi, misalnya, bad boys nih, gak apa-apa gampang. Wah kita dugem ria, Satu titik mau istri. Juga pasti cari dia settle. Lihat aja film-film Hollywood, wah yang playboy, akhirnya lihat. Klisenya di mana? Langsung jatuh hati kepada seorang gadis desa. Atau gadis yang barusan pindah ke New York atau apa. Lalu jatuh hati sama itu. Semua ditinggalkan lifestyle-nya demi mengejar cinta itu. Dan biasanya klisenya apa? Gak mau dulu perempuannya. Aneh ya, dia punya semua Barbie cantik. Dia cari satu itu yang menjamah hatinya. I'm afraid kalau Anda berpesta pora. Umur 20 mencapai umur 30. All the good girls are gone. Saya beritahu, kelebihan good boys di sini. Kami dapat dulu. Sementara you party dan mabuk, satu-satu sudah kami nikahi. Yang sisa adalah bad girls. Sorry, saya bukan berkata bahwa orang belum punya jodoh itu bad girls, bad boys. Bukan ya, ini masalah lebih baik saya jadi orang baik dalam Tuhan, tapi saya belum dapat. Bayangin orang baik aja, gak semudah itu dapat. Kalau bicara tentang rumah tangga ya, kalau cuma pacaran sih mudah, gampang. Sementara situ berpesta, semua stok yang baik habis diambil orang baik. Dan pada saat kita sadar dan berkata, ups, aku mau cari satu, udah telat. Nggak telat. Tapi, ya segitulah ya, ngerti lah maksud saya. Makanya itu jangan dugem please. Tapi Pastor Philip gimana, aku sudah pernah dugem. Ya sudah jangan lagi. Pumpung belum viral ya kan. Dan doa-doa Tuhan suatu hari kalau Anda dapat pasangan idaman Anda. Kita sama-sama berdoa, Tuhan butakan mata calon mertuaku. Boleh kita berdoa gitu. Asal sudah tidak aktif dalam gaya hidup itu, kita bisa minta anugerah sama Tuhan. Tapi kalau masih aktif, saya tidak mau jadi partner in crime-mu. Saya akan berdoa, celikan calon mertuanya. Lihat baik-baik ini orang. Bisa nggak langgeng? Anaknya sama wanita seperti ini atau sama pria demikian. Oh, tanya semua papa mama di seluruh dunia. Kalau mereka papa mama yang baik loh ya, yang takut akan Allah dan berhikmat, nggak mungkin izinkan. Pastor Philip, saya sudah pernah dugem gini-gini ya, sudah berhenti, stop. Don't do it again. Don't do it again. Jangan keluyuran kalau malam, kata Boaz. Jangan. Karena itu merugikan chance-mu suatu hari. Sekarang sih ogah-ogahan, gak peduli aku, don't care. Karena Anda belum menemukan. Nanti waktu menemukan, all those sins will pursue you. Pada saat Anda paling butuh, semua itu akan menyusulmu. Dan waktu itu Anda akan menyesal. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now I long for yesterday. Bapak Ibu,
bijaksanalah. Saya berharap dengan apa yang saya khotbahkan ini anak muda memperoleh bijaksana, orang tua bisa menjawab anak-anaknya. Jangan bilang, jangan! Tapi jelaskan mengapa. Amin Bapak Ibu Saudara, semoga jadi berkat ya. Ya, haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Lalu berbalinglah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Boas berkata, Ruth, keluarkan selendangmu, dikeluarkan syalnya. Lalu ditadahkannyalah selendang itu, coba perhatikan. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu, sesudah itu pergilah Boas ke kota. 6 takar jelai. Setiap laki-laki yang hidup benar di hadapan Tuhan, setiap tindak tanduknya profetik di mata Tuhan. Tanpa disadari oleh Boas, karena Boas itu gentleman, dan Ruth juga menjaga kekudusan, ternyata setiap tindakan mereka itu, Tuhan perhitungkan sebagai perjanjian. Ini keindahan. 6 takar jelai itu, waktu saya renungkan sejak Boas menakarkan, sampai Yesus ada 6 laki-laki yang ternama dalam keturunannya. There are 6 men of God. Daud. 6 laki-laki atau 6 pria. Pria itu akan menghasilkan pria-pria yang takut akan Tuhan. Disitulah mengapa laki-laki dan wanita harus jaga kekudusan. Hai perempuan, yang dulu ya sudah dulu. Tuhan pernah sekali diperhadapkan dengan seorang wanita yang ditangkap basah-basah berzina. Tuhan tidak berkata, sudahlah ini kamu mestinya nggak gitu, mestinya nggak begini. Tuhan nggak pakai kata mestinya. Ya sudah, kalau sudah terlanjur, Tuhan berkata stop and do that no more. Go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Udah, nggak ada pentingnya kita tuh melihat ke belakang. Yang penting itu sekarang. Amin Bapak Ibu. Yang penting sekarang. Tuhan punya anugerah enggak? Tadi saya bilang apa? Ruth sebuah kesalahan berubah jadi nenek moyang Tuhan. Tuhan itu bisa loh mengubah orang yang dulu dugem ria, akhirnya berubah. Bisa. Tapi jangan nantang Tuhan. Kalau kita sudah dapat hikmat, berhenti di tempat. Berbalik arah. Karena kita tahu Tuhan punya masa depan penuh pengharapan untuk kita. Janganlah tangan kita sengaja merusakkannya. Meskipun periuk yang hancur masih bisa dibentuk jadi bejana baru. Tapi janganlah bejana yang baru itu setiap kali tidak terpakai karena kita sengaja pecahkan. Dan makanya itu setiap laki dan perempuan menjaga kekudusan itu. Why? Mengapa? Karena seorang perempuan kandungannya seperti Maria. Hendak dilalui bukan oleh Kristus Yesus. Yesus dilahirkan oleh seorang perawan. Tapi kandungan seorang wanita itu mau dilalui untuk jadi benih kudus. Maleakhi pasal terakhir itu. Pasal 3. Dia mau menjadi tempat berlalunya. Sebab kandungan daripada Ruth. Muncullah nanti seterusnya beberapa. Ruth itu kalau nggak salah adalah makconya Daud. Nanti di situ turun Daud. 6 takar jelai kan. Dia cuma kasih 6 takar. Ternyata ada 6 pria yang sangat diurapi dari keturunan Ruth dan Boas. Daud, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yesus. Anda lihat ya, jaga kekudusan coba. Saya tantang Anda. Nanti kalau kita hidupnya cukup lama, Anda menoleh ke belakang, lihat nanti keturunan kita presiden, CEO, guru besar, dokter, pendeta, penginjil yang besar, pendeta nggak pernah jatuh, pelayanannya diberkati, diurapi sampai mancat. Anda akan lihat dus. Coba lihat nanti ya, takaran seorang laki-laki yang menampar Allah dan kandungan seorang perempuan yang dikamiri oleh setan. Anda akan lihat di sini, pencuri dihukum mati. Nanti Anda akan lihat satu-satu. Pengemis, jatuh miskin. Bukan berarti yang kaya otomatis diberkati, bukan. Tapi akan ada keapesan dan kejelekan semuanya. Kandunganmu, hai perempuan, mau dilalui sama Kristus. Benih kudus, dengan benih kudus. Hai laki-laki, badanmu itu simpanlah perjanjian. Anak muda jangan sembarangan. Tapi Pastor Philip, saya sudah pernah melakukan, saya sudah gak perawan. Ya sudah. Yang Tuhan ditarik ke hadapan Tuhan itu orang yang berzina. Ketangkap basah kok kurang apa? Yang penting mulai sekarang. Yang penting mulai sekarang, from now on till Maranatha. Sampai Tuhan datang. Jangan lagi mendukakan hati Tuhan. Orang Kristen harus mengerti tabur tuai itu ada. Bukan karma, tapi tabur tuai. Firman Allah itu beneran ada.
Karena itu hati-hatilah, apalagi laki-laki. Ya, ayat 18 langsung, lalu kata mertuanya itu. Dan setelah perempuan itu pulang kan ceritakan sama mamanya, Ma, aku dikasih 6 takar ini, Ma. Lalu kata mertuanya, duduk sajalah menanti. Naomi ini bijaksana. Pasal pertama masih kepahitan, pasal 2 bangkit dia. Pasal 3, Nabi ya. Duduk saja menanti anakku. Sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Dia bilang sama Ruth, kamu duduk aja, kamu tidak usah berbuat apa-apa. Bagaimana kesudahannya nanti kamu akan tahu. Sebab orang itu tidak akan berhenti. Laki-laki itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari itu juga. Saya ingin berkata sebuah kalimat sederhana dari ayat 18. At marriage, pada saat menikah, seorang laki-laki alangkah baiknya sudah menjadi produk selesai. Yang menjadi masalah sekarang di setiap keluarga adalah pria yang gak kelar. Waktu pelaminan terjadi, dia baru jadi laki-laki di hadapan Tuhan. Itu pun gak tentu. Alangkah baiknya seorang wanita itu duduk saja. Ya, seorang wanita jangan sampai gak bisa berbuat apa-apa. Seorang wanita harus menimba ilmu. Yang pintar. Jangan sampai anak perempuan dinomor 2-kan. Sekolah tinggi sesuai dengan keperluannya. Duduk saja itu bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Duduk saja itu kamu benahi dirimu aja. Tenang aja, laki-laki itu akan datang. Jangan campuri proses Allah dalam diri seorang pria. Makanya seorang pria yang langsung pacaran sebelum waktunya masih usia berapa. Itu wanita dipakai setan untuk mengganggu proses Allah dalam hidupnya. Itu mengganggu proses Allah dalam hidupnya. Kalau perempuan itu sungguhan cinta sama dia, pasti mau menunggu. Pasti mau menanti. Karena percuma nasi itu kalau dimasak itu dibuka terus, nanti lama-lama jadi kerak. Atau jadi keras, tidak matang. Kalau seorang wanita sungguhan percaya bahwa itu adalah jodohnya itu laki-laki. Tunggu, jangan ganggu. Tapi kalau tidak aku ganggu, orang lain ganggu. Ya di dunia harus ada setan. Tapi janganlah Anda orangnya. Barang siapa ganggu proses pria, malah gak jadi. Percaya gak? Malah gak jadi. Tahu gak cerita Ruth ini ironisnya di mana? Ayo. Harusnya yang meminang Ruth itu bukan Boaz. Ada satu penebus yang lainnya. Tapi penebus itu gak layak. Tahu gak? Di dalam dunia ini ada sebuah kejadian, saya gak bisa jelaskan teorinya. Harusnya ya. Harusnya. Misalnya ya. Anda sekarang suami istri, Anda hidup bahagia ya. Harusnya pasanganmu itu, yang laki-laki ini saya ngomong ya. Pasangan Anda itu harusnya ada penebus sebelum Anda. Yang lebih entitled atau lebih berhak atas dirinya. Mungkin sekolahnya sama, apalah, keluarganya lebih kemiripan, satu kampung lah, apalah itu. Oh, rumahnya lebih dekat lah dan sebagainya. Mestinya. Tapi kenapa kok jatuh ke tangan Anda? Dan Anda hari ini hargai, cintai dia dan pernikahan Anda. Mau tahu kenapa enggak? Karena laki-laki itu enggak layak. Meskipun pada awalnya mestinya di buku Tuhan, laki-laki itu jodohnya. Ini saya enggak tekankan sebagai firman Tuhan. Ini adalah hikmat untuk bisa membuat Anda berpikir tentang kebijaksanaan. Harusnya. Tapi karena laki-laki itu dugem. Dugem terus, keluyuran. Akhirnya perempuan itu Tuhan berikan sebagai istrimu hari ini yang kau cintai setengah mati itu. Sebenarnya bukan Anda. Ada penebus lain itu dia. Tapi laki-laki itu membuang waktunya, membuang waktu Allah, membuang waktu perempuan yang menjadi istrimu ini. Harusnya dia lebih layak. Tapi karena Anda berdoa, Anda bayar harga sebagai pria, Tuhan kasih putrinya kepada Anda. Tahu gak di sini ada suami istri yang pernikahannya bahagia? Harusnya she's not yours. Someone else was closer. Someone else was standing in line first. Demikian pula, hai perempuan, ada di sini suamimu, apalagi yang sangat mengeluhkan suaminya. Suamiku itu suami baik, Anda harus bersyukur. Biarin suami berpikir dia paling beruntung punya Anda. Biarin dia berpikir gitu baik buat laki-laki. Padahal sesungguhnya Anda beruntung juga punya dia. Sebenarnya laki-laki itu bukan milikmu, ada penebus yang lain. Tapi karena Anda bayar harga, di pelayanan Anda dipertemukan. Sedangkan yang harusnya sama dia itu, yang teman lamanya harusnya udah jadian, harusnya itu milik, itu harusnya pemilik sesungguhnya. Gak jadi karena murtad. Di hidup ini tidak semua ditentukan takdir, tapi respon. Tidak semua berkat diberikan karena ditakdirkan. Tapi karena orang mengklaimnya dan berkata, Lord, here I am, send me, ini aku utus aku. Dan kalau seorang wanita itu sungguhan cinta pada seorang pria, dia akan menunggu prosesnya, jangan dicampuri. Kalau itu milikmu, jodoh tidak akan lari. Malah kalau diganggu jadi setannya. Duduklah kata Naomi, sit here. Don't do anything, he'll come to you. Dia akan datang kepadamu. Seorang laki-laki alangkah baiknya dia sudah menjadi produk selesai. Waktu dia berkata I do atau saya bersedia. Tahu nggak banyak orang menikah itu underage meskipun dia menikahnya umur 30. Sifatnya umur 13 di pelaminan. Saya sebagai pendeta lihat kadang-kadang tidak semua laki-laki itu
pria ketika menikah. Makanya yang wanita harus mengerti, semoga mereka waktu membawa Anda ke holy matrimony, sudah pria yang jadi. Better men are better finished products when they marry, waktu mereka menikah. Amin. Jangan ganggu proses ilahi dalam hidupnya. Amin. Semoga jadi berkat buat Anda. Ada 3 poin ini munculkan semua, keluar semua di sini. Setiap pria, ini yang kita pelajari, setiap pria yang sudah menikah adalah bapak rohani bagi keluarganya. Catat ini. 2, laki-laki harus menjaga kehormatan dan reputasi wanitanya demi keturunannya. 3, ini loh, 6 takaran jelai, berkat atau kutuk di pohon keluarga diturunkan oleh sang ayah. Cepat difoto, mumpung saya lagi berpose. Oke, sudah? Jangan lupakan, semoga dalam parenting Anda hari ini kena ke kiri kanan, orang muda kena, laki-laki kena, perempuan kena, yang sudah menikah kena, yang punya anak kena. Semoga ini jadi berkat buat Anda dan menjadi hikmat senantiasa. God bless you.